Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, baik untuk materi pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah tentang materi elektroda. Bapak yakin kalian pernah tahu apa sih yang dimaksud dengan elektroda? Setiap pengerasan, proses pengerasan, entah itu pengerasan SMAW, GMAW, ataupun FCAW, itu sangat selalu menggunakan elektroda. Hanya saja jenisnya itu setiap proses pengelasan itu berbeda-beda. Kalau elektroda untuk proses pengelasan SMAW itu menggunakan elektroda yang berselaput, atau istilah lapangan orang bilangnya itu adalah stick, gitu ya. Kemudian pada proses pengelasan FCAW itu adalah menggunakan elektrodanya itu adalah berbentuk gulungan kawat, tapi sifatnya itu adalah tubular, ya. Kemudian begitupun dengan pada proses pengasahan GMAW, sama menggunakan gulungan kawat juga, sama menggunakan elektroda, tapi itu elektrodanya tidak terbungkus atau berselaput. Nah, begitupun dengan proses pengelasan GTAW, gitu ya. Nah, pada kali ini pada mata pelajaran di kelas 2 ini atau di kelas 11 ini, kita akan memulai pembelajaran yaitu dengan menggunakan proses pengelasan SMAW menggunakan elektroda berselaput. Banyak di sekitar kita, bahkan di bengkel-bengkel, entah itu bengkel Stanley, bengkel pagar dan yang ada di pinggir jalan, ataupun bikin kanopi-kanopi seperti itu, ataupun banyak juga di bengkel kita, tempat praktek kita itu ada beberapa jenis macam las, gitu ya. Nah, baik, kita bahas mengenai tentang elektroda. Nah, elektroda yang berselaput ini digunakan untuk proses pengelasan SMAW. Dalam istilah lain, kepanjangan dari SMAW adalah Shielded Metal Arc Welding. Atau dengan bahasa kitanya, itu adalah las busur listrik. Atau bahasa lain pula disebut dengan MMAW, Metal Manual Arc Welding. Sama saja. Jadi istilah itu kalian tidak boleh bingung dan tidak boleh ragu bahwa ada 3 istilah, ya. Bapak catat di sini, ya. Ada SMAW, ya. Ada SMAW, ya. Itu kepanjangan daripada Shielded Metal Welding, ya. Shielded Metal Arc Welding. Kemudian ada juga istilah MMAW, Metal Manual Arc Welding. Ada juga istilah las busur listrik. Ya. Ketiga ini kalian jangan bingung, itu maksudnya sama saja, ya. Apabila nanti suatu ketika kalian menjadi welder profesional, entah itu di perusahaan manapun, ada yang bilang dengan pengelasan SMAW atau MMAW atau las busur listrik, atau istilah di lapangan atau di orang-orang proyek biasa menyebutnya dengan stick welding. Stick welding.
Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena elektroda yang digunakan itu berbentuk stick, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini seperti ini, ya. Kurang lebih seperti ini. Ini ada berbagai macam, nanti kita ke depan akan bahas jenis-jenis elektroda, ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke pembahasan mengenai elektroda, ya. Elektroda pada pengelasan SMAW. Nah, ini bukan ada sebuah gambar, ya, kurang lebih seperti ini. Itu ada beberapa bagian, di mana garis ini menunjukkan adalah panjang daripada elektroda, ya. Kemudian garis dari sini, dari kiri ke kanan sampai sini, itu adalah panjang selaput, ya, atau istilahnya adalah flux atau pembungkus. Nah, ya, Bapak perlu ingatkan bahwa istilah dalam pengelasan SMAW ada yang istilahnya itu adalah flux, ada istilah selaput, atau pembungkus. Nah, ini adalah maksudnya sama, ya. Ini adalah maksudnya sama. Flux, selaput, atau pembungkus itu sama, ya. Oke, kembali ke gambar ini. Nah, ini kemudian garis di sini ini menunjukkan adalah diameter daripada elektroda. Ingat, diameter elektroda itu bukan diambil daripada selaputnya, ya. Tetapi diameter elektroda itu menunjukkan diameternya itu adalah ujung kawatnya atau ujung besinya, ya. Nah, elektroda pada proses pengelasan SMAW ini terdiri dari dua bagian, ya. Terdiri dari kawat inti, ya. Ini juga sama, ya, yang di dalam. Kemudian ada selaputnya, ya. Seperti itu, ya. Kita lihat gambar detailnya. Sorry. Nih, seperti ini, ya. Satu ini menunjukkan bahwa ini adalah elektroda polos, ya. Yang kedua adalah flux ini dan kawat las atau kawat las. Yang ketiga adalah elektroda terbungkus. Ini adalah atau fluxnya, ya. Seperti itu. Bisa dipahami, ya. Jadi bagian elektroda pada pengelasan SMAW terdiri dari dua bagian. Yang pertama kawat inti, yang kedua adalah selaput. Nah, elektroda pada proses pengerjaannya adalah bisa elektroda yang dilapis akan habis karena logam pada elektroda dipindahkan ke logam induk selama proses pengelasan. Ya, kawat elektroda atau kawat las menjadi bahan pengisi dan lapisan sebagai dikonversikan menghiasi gas pelindung sebagai menjadi trak, menghiasi gas pelindung sebagai menjadi trak slag, dan sebagian lagi diserap oleh logam las. Nah, fungsi daripada kawat inti itu adalah untuk mencairkan logam, ya, untuk mencairkan logam, untuk menjadi metal, base metal, atau istilahnya itu benda kerja, ya, yaitu elektroda dialirkan, arus listrik dialirkan melalui dengan stang las atau holder. Kemudian strum tersebut akan mengalir kepada elektroda, sehingga elektroda jika diletakkan atau ditempelkan ke dalam base metal atau benda kerja, maka itu akan terjadi sebuah proses pengelasan, ya, sehingga kawat inti itu akan merebur, gitu.
Kemudian, kawat elektroda atau kuartas menjadi bahan pengisi dan lapisannya sebagian dikonversikan menjadi gas pelindung, sebagian lagi menjadi trap atau slag atau dan sebagian lagi diserap oleh logam las. Kemudian bahan pelapis elektroda adalah campuran seperti lempung yang terdiri dari pengikat silikat dan bahan bubuk seperti penyebab fluor, karbonat, oksida, paduan logam, dan selulosa. Campuran ini ditekan dan dipanasi hingga diperoleh lapisan konsentrasi kering dan keras. Nah, fungsi daripada flux itu adalah yang pertama adalah flux ya, atau pembungkusnya itu adalah mencegah terbentuknya oksidasi dan ditetes logam sewaktu proses pengelasan berlangsung. Jadi kalau misalkan si kawat ini tidak ada fluxnya, tidak ada pembungkusnya, maka udara atau hidrogen akan mudah masuk sehingga itu akan menimbulkan yang namanya cacat pengelasan. Cacat pengelasan apa saja yang ditimbulkan nanti ke depan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah membentuk crack pelindung sehingga dapat mengurangi kecepatan pendinginan. Hal ini bertujuan agar hasil lasan tidak getas dan rapuh. Bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah menstabilkan terjadinya busur api dan mengerahkan nyala busur api sehingga mudah dikontrol. Kemudian selanjutnya adalah mengontrol ukuran dan frekuensi tetesan logam cair. Selanjutnya, nah bagaimana cara kita memilih elektroda ketika kita akan mengelas sebuah sesuatu? Tentunya setelah kita memahami dengan material kita yang akan dilas, yang pertama, jika kita ingin mengelas sesuatu, maka harus diperhatikan elektroda. Nah, cara supaya kita tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan elektroda, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketebalan bahan yang akan dilas. Yang kedua adalah jenis logam yang akan dilas. Yang kedua, kekuatan mekanis yang diharapkan dari proses pengelasan. Kemudian posisi pengelasan dan bentuk kapuh benda kerja. Ya. Nah, pada proses pengelasan atau elektroda ini ada klasifikasi elektroda, ada sebagian contoh dengan kode elektroda. Misalkan 7016 itu mengandung arti tersendiri, di mana di sini adalah menunjukkan elektroda untuk kelas busur listrik. 70 di sini menyatakan nilai kekuatan tarik minimum dari hasil pengelasan dilakukan dengan 1000 PSI menjadi 70.000. Jadi 70 dikali 1000 ya, maksudnya seperti itu. Kemudian angka 1, 71 itu menunjukkan posisi pengelasan. Ya. Itu menunjukkan posisi pengelasan. Nah, untuk posisi angka 1 ya. Kemudian angka 6 ini menunjukkan adalah jenis kandungan yang terdapat pada salutan. Ya. Angka 6 di sini ya. Angka 6 di sini mengandung yaitu adalah soda hidrogen rendah. Nah, kita kembali membahas dengan angka 1 ya. Untuk angka 1 ini menunjukkan bahwa mohon maaf, kita kecilkan. Sorry, terlalu kecil. Tunggu sebentar, ini agak sedikit error. Nah, angka 1 ya, tadi ada 7016 atau 7016. Bahkan ada nanti 6016.
80, 16 atau 50, 16. 50, 16. Nah, angka 60 di sini, 70 ataupun 50 itu merupakan kekuatan tarik. Ya, setelah tadi dijelaskan bahwa itu di setiap itu adalah dikalikan 1000. Jadi 70.000, kalau 50 dikalikan 1000 jadi 50.000. Kemudian angka yang ketiga adalah angka 16, ya. Satunya ini adalah menunjukkan semua posisi pengelasan. Jika dituliskan angka 2, itu adalah semua posisi pengelasan. Posisi pengelasan ada berapa posisi? Yang pertama adalah untuk underhand, untuk bawah tangan, horizontal, mendatar, vertikal naik, ada vertikal turun, 3. Yang keempat adalah posisi overhand. Untuk khusus untuk angka 1, ya, di sini dulu untuk posisi semua posisi pengelasan. Untuk angka 2 adalah posisi horizontal dan bawah tangan. Untuk angka 3 adalah pengelasan posisi di bawah tangan. Nah, kemudian angka terakhir, ya, ini yang paling terakhir, ya. Perlu kalian diingat bahwa untuk angka 0 tadi, ya, 716. Angka 6 menunjukkan elektron dengan penembusan sedang dan bahan dari selaput soda hidrogen rendah, ya. Kemudian kalau misalkan nanti ada 710 atau 610, ya, angka paling terakhir apabila ditulis angka 0, maka maksudnya adalah elektroda dengan penembusan dalam dan bahan dari selaput serusak soda. Jika angka 1 untuk penembusan dalam dan bahan dari selaput serosa posatium, ya. Ini kalian bisa dibaca, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, selanjutnya sengaja ini Bapak masukkan, Bapak akan kasih tahu kepada teman-teman semua. Ini adalah dari materi yang Bapak ambil ketika pelatihan di kapal, di teknik perkapalan, ya. Ini adalah sebagai tambahan saja, tapi ini sangat penting di nanti ketika nanti kalian pergi ke industri. Nah, sebagai tambahan saja, ya. Selain daripada untuk menjaga hidrogen atau menjaga udara dari luar, bahwa flux, ya, atau flux atau selaput itu berfungsi adalah memfasilitasi penyalaan busur dan meningkatkan intensitas dan stabilitas busur. Yang kedua adalah flux menimbulkan gas untuk melindungi busur. Sudah tadi, ya. Kemudian slag atau track yang melindungi logam las dan membantu pembentukan rigi. Kemudian selanjutnya adalah flux menghaluskan kembali logam las dengan deoksidasi. Selanjutnya fungsi dari flux itu adalah perlu ditambahi elemen campuran ke logam deposit. Sepuk besi dalam flux meningkatkan laju pengedepanan dan efisiensi pengoperasian. Nah, kemudian flux terdiri dari biji alam, sebuk dan oksidasi pekat, karbonat, silikat, zat organik, dan berbagai zat bubuk lainnya kecuali untuk logam, dicampurkan pada perbandingan yang spesifik. Campuran ini ditambahkan atau diselipkan ke kawat inti dengan menggunakan air, kaca sebagai perekat dan kekeringan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah merupakan komponen utama daripada flux. Lihat diagramnya, ya, yang dikasih bulat, kemudian di tengahnya ada titik, ini menunjukkan adalah fungsi utama, dan yang dikasih hanya lingkaran saja adalah fungsi kedua, ya. Kalian bisa baca sebagai pengetahuan, ya. Mau digedekan, bentar, ya. Kita zoom.
Ini adalah contoh perbandingan komposisi campuran flux dari elektroda tersebut untuk baja lunak. Ya. Ini sangat penting sekali ketika nanti kalian menjadi seorang welder profesional atau welder inspeksi atau inspektor atau welder engineer, kalian harus paham tentang pengelasan. Ya. Di sini terdapat kode di mana D4301 ini adalah elektroda ilmenite, kemudian D4303 elektroda limit titania, dan seterusnya. Ya. Nah, yang paling penting adalah bahwa dalam klasifikasi elektroda ada yang menurut AWS, ya, ada yang menurut JIS. Ya. Apa sih yang disebut dengan AWS? Itu sangat banyak sekali industri-industri menggunakan istilah-istilah yang berdasarkan AWS atau JIS. Gitu ya. Ya, apa sih AWS itu? AWS itu adalah American Welding Society. Kemudian ada istilah dengan JIS. Ya. JIS adalah, ada yang tahu? Japan Industrial Standard. Jika menggunakan AWS, maka berkiblatnya adalah ke Amerika atau Eropa. Jika menggunakan JIS, berarti itulah menggunakan standar industri Jepang. Gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Tipe elektroda berselaput menurut AWS. Mohon maaf, ini bukan berselaput tapi berselaput. Simbolnya adalah ada A, ada R, ada RR, ada AR, ada C, ada R, ada RR, ada B. Nah, ini semuanya ini adalah mengandung arti, di mana jika ada simbol A, maka adalah acid. R itu rutil, tipis atau medium. RR rutil atau tebal. AR rutil, acid. C selulosa. R rutil selulosa atau medium. RR rutil selulosa tebal. B basic. B basic dengan non basic. R atau RR atau B biasanya rutil, basic atau tebal. Ya. Nah, ini ya sebagai pengetahuan saja kalian. Sebenarnya ini untuk tingkat atas ya perkuliahan, tetapi nggak apa-apa sebagai Bapak sampaikan di sini. Nah, ini adalah tabel tipikal sifat-sifat logam las dari bermacam jenis elektroda ini berdasarkan standar AWS ya. Ada yang basic, ada yang rutil, ada yang selulosa. Nah, ini sebagai pengetahuan saja. Yang paling penting adalah tadi yang disampaikan oleh Bapak, ya. Kembali Bapak menegaskan bahwa untuk elektroda, ya,
berdasarkan AWS dan JIS. Di mana di sini kalau misalkan ada tipe elektroda misalkan JIS J3212 gitu ya. Atau di sini adalah angka huruf pertama Z di sini adalah merupakan menyatakan elektroda terbungkus gitu ya. Kemudian 43 menunjukkan bahwa kekuatan tarik minimum 43 kg mm kubik ya, atau 420 Newton per milimeter adalah untuk logam endapan. 0 1 menunjukkan jenis flux 1 dan menyuntikkan ilmenit gitu ya. Nah, jika di sini ada tadi telah dijelaskan oleh Bapak bahwa ada elektroda, misalkan di sini adalah E6013 gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi ini berdasarkan JIS ya, Japan Industrial Standard. Nah, kalau Japan Industrial Standard biasanya dimulai dengan Z3212 atau D5001 atau D5003 gitu ya. Seperti itu. Sama. D5001, D5003 ini sama menggunakan sistem JIS ya, Japan Industry Standard. Nah, ini adalah yang tadi telah Bapak sampaikan ketika di penjelasan di depan. Bapak akan jelaskan kembali supaya kalian tidak bingung gitu ya. Perbedaan antara kode berdasarkan JIS dan kode berdasarkan AWS. Kalau tadi JIS berdasarkan Japan Industrial Standard itu ini ya, selalu diawali dengan ini ya, D5001, D5003. Nah, ini D di sini adalah merupakan elektroda terbungkus. Kemudian di sini 50 itu merupakan kekuatan tarik, 01 itu merupakan jenis flux atau menyatakan ilmenit gitu ya. Di sini ada keterangannya gitu ya. D5016, ada D5816, D di sini adalah 58, itu berarti 58.000 ya. Gitu kekuatan tariknya. Kalau untuk satunya adalah menggunakan hidrogen rendah. Gitu. Ya, jenis arusnya yang digunakan nanti berhubungan dengan polaritas. Ya. Nah, ini kita keji saja langsung ke AWS. Nah, ini kalau berdasarkan AWS, kalau berdasarkan AWS itu diatur ya, American Welding Society. Misal AWSA 51 ASTMT 233 untuk weld steel. Kemudian AWSA 551 ASTM ini adalah merupakan standar ya, merupakan standar untuk pengujian proses pengelasan elektroda. Itu. Dimana kita ambil saja penjelasannya. Itu. Tadi kan ada 7013, 7016 gitu kan. Ini adalah merupakan penjelasannya di mana ini menunjukkan elektroda X, kemudian angka kedua ini 60 misalkan atau 70 atau 80 atau 90, bahkan ada yang 50 juga. Ini kekuatan tarik minimum dalam PSI. Ini dikali 1000. Berarti kalau 60 di sini adalah 60.000, kalau 70 70.000, kalau 50 50.000 gitu ya. Kemudian angka 1 ya. Angka 1 itu adalah menunjukkan semua posisi. Ingat angka 1 ini ya, 1. Jangan dibaca jangan 10, tapi angka 1. Kemudian nolnya ini adalah kandungan yang terdapat pada flux itu adalah ada selulosa untuk penetrasi dalam. Ya, kemudian di sini ada angka 1 juga sama, ini menunjukkan semua posisi. Kemudian ini adalah angka 1 juga adalah selulosa juga sama, ya. Itu.
Nah, kemudian ini adalah ada untuk polaritasnya, ada AC, DC, EP, AC, ada DC, N gitu ya. Itu nanti kita akan bahas di bagian polaritas. Baik, untuk pembahasan mengenai elektroda Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa silahkan dicatat, dipahami ya. Kemudian ada tes dari Bapak, apakah kalian paham, apakah kalian mencatat atau tidak gitu ya. Silahkan kalian subscribe channel ini, kemudian komen di bawah itu berdasarkan yang berhubungan dengan pembelajaran selama masa COVID. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan elektroda? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan elektroda untuk proses pengelasan SMAW? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa kepanjangan dari AWS dan JIS? Pertanyaan kedua, apa kepanjangan dari AWS dan JIS? Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan kode elektroda E7013. Jelaskan kode elektroda E7013. Kemudian pertanyaan yang keempat, gambarkan dan jelaskan bagian daripada elektroda. Gambarkan dan jelaskan bagian daripada elektroda. Yang terakhir, yang kelima adalah apa perbedaan antara kode elektroda berdasarkan AWS dan berdasarkan JIS. Sekali lagi, apa perbedaan kode elektroda berdasarkan AWS dan berdasarkan JIS? Itu saja untuk pertanyaan. Ya, Bapak kembali lagi akan memperkenalkan pertanyaannya. Pak, jadi nanti elektroda yang akan sering kita gunakan elektroda yang mana? Tuh. Ya. Baik teman-teman, elektroda yang akan kalian sering gunakan nanti pas praktek ya. Ini adalah elektroda E6013 dan E7016 ya. Tentunya diameternya ada yang diameter 2,6 dan ada yang diameter 3,2. Kita cari lagi. Sorry. Ya.
akan carikan, jadi kalian nanti pas praktek tidak bingung. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti kalian akan berhadapan atau menggunakan praktek menggunakan elektroda, ya mereknya adalah Kobe Steel atau bisa juga Nippon, kalau merek itu bebas ya. Ini merupakan elektroda 3,2 dan elektroda 6013 ini ya, RB ya. Atau bisa juga nanti elektroda LB dengan kode elektroda 7016 gitu ya. Paham ya? Nah, biasanya untuk masing-masing warna ini sangat akan berbeda sekali. Untuk elektroda selose itu biasanya merah gitu ya. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.